Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Angela Mangalambo dari kelas 3B TRKB jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ekstraksi pada mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi pembahasan terkait ekstraksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait ekstraksi, terkhususnya pada aliran counter current. Langsung saja kita mulai materinya. Aliran counter current sendiri adalah aliran berlawanan antara input dan output, dimana dapat kita lihat pada gambar terdapat aliran multistage current extraction, dimana input adalah sebagai L0 atau feed plus Fn plus 1 sebagai solvent, itu adalah sebagai inputnya, dan untuk outputnya sendiri adalah Ln sebagai raffinat dan V1 sebagai ekstrak adalah outputnya, sehingga kita akan mendapatkan neraca massa total dari stage ini, multistage ini adalah L0 plus Fn plus 1 itu sebagai inputnya sama dengan Ln plus F1 sebagai outputnya. Nah, dapat kita melihat pada neraca total dari untuk stage 1 ini dapat kita gambarkan sebagai itu L0 plus F2 sebagai input dan L1 plus F1 sebagai output. Begitu pula untuk stage yang kedua ini. Untuk inputnya sendiri adalah L1 plus V3 sebagai input dan L2 dan plus V2 sebagai outputnya. Begitu juga akan kita buat pada stage N, itu ada Ln minus 1 dan Fn plus 1 sebagai inputnya dan Ln plus Fn sebagai outputnya. Selanjutnya dari persamaan 1275 sendiri akan kita mendapatkan nilai delta, di mana nilai delta itu adalah titik pertemuan atau variabel yang membedakan aliran dari setiap stage-nya. Nah, untuk pada stage yang pertama itu adalah L0 kurang V1 sama dengan L1 kurang V2 adalah untuk delta pada stage yang pertama. Nah, selanjutnya untuk stage yang kedua itu dapat kita lihat adalah L1 kurang V2 sama dengan L2 kurang V3. Itu untuk aliran yang kedua. Dan selanjutnya untuk stage N itu dapat kita lihat pada gambar Ln kurang 1 kurang Fn sama dengan Ln kurang Fn plus 1 untuk stage yang N. Begitu juga untuk stage N yang terakhir. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan delta dari semua stage, maka akan didapatkan persamaan 1278, dimana ini adalah dari perwakilan dari stage 1 dan ini adalah dari stage N dan ini adalah stage N yang paling terakhir. Untuk persamaan 12711, untuk mendapatkan nilai deltanya dimasukkan dari persamaan 1278, 1279 dan 12710 didapatkan persamaan 12711, sehingga akan dimasukkan dan didapatkan nilai delta dari setiap stage tersebut. Nilai delta ini sendiri adalah nilai penghubung antara titik L0 dan V1 untuk stage yang pertama, dan untuk delta pada stage yang N itu adalah merupakan titik penghubung dari Ln dan Fn plus 1, dan untuk stage N besar itu adalah untuk mendapatkan deltanya itu menggunakan titik Ln plus Fn plus 1. Nah, pada contoh soal yang pertama kali ini yaitu contoh soal 1272, di mana terdapat sistem data keseimbangan antara asam asetat air dan isopropyl ether, di mana terdapat pure isopropyl ether dengan komposisi 450 kg, di mana kalau komponen pure itu diibaratkan sebagai komposisinya itu 100%, di mana didapatkan fraksinya itu sebagai 1.
pada kali ini isopropyl ether yang digunakan itu sebanyak 450 kg, digunakan untuk mengekstrak larutan sebanyak 150 kg dengan konsentrasi asam asetat itu sebesar 30%, dimana asam asetat sendiri disimbolkan sebagai A, dan isopropyl ether sebagai C atau solvent, dan diluennya sendiri sebagai B adalah air atau komponen pembawa. Selanjutnya, konsentrasi asam asetat pada soal yang diinginkan itu sebesar 10%. 10% di sini diibaratkan sebagai XAN atau 0,1, dan pure isopropyl ether terdapat fraksinya atau XCN plus 1 yaitu sebagai 1, dan L0 sebesar 150 kg per jam, dan Fn plus 1 sebesar 450 kg per jam. Nah, pada soal itu diminta berapa jumlah stage pada aliran countercurrent extraction pada komponen H2O, isopropyl ether, dan asam asetat. Baik, kita akan menjawab contoh soal 1272 tadi. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan kurva kesetimbangan untuk komponen H2O, asam asetat, dan isopropyl ether pada diagram XY, di mana untuk garis X-nya sendiri adalah solut atau asam asetat, dan untuk diagramnya Y sendiri itu adalah solvent pada fase ekstrak maupun rafinat. Untuk menentukan stage yang dibutuhkan pada aliran countercurrent extraction itu harus menentukan nilai Fn plus 1, L0, Ln, V1, Vn, Ln, dan untuk N ini ditentukan di akhir karena kita akan menentukan keempat ini pada garis delta. Kita harus menentukan garis deltanya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai Vn dan Ln nya sendiri. Untuk titik yang pertama itu akan mencari Fn plus 1, dimana untuk menentukan titik ini digunakan ordinat X dan Y, baik pada fase rafinat maupun pada fase ekstrak. Baik, kita akan masuk pada titik Fn plus 1. Untuk konsentrasi dari isopropyl ether sendiri yang diketahui itu adalah 100%, yang berarti pada titik X nya sendiri itu berarti 0 karena tidak terdapat asam asetat pada komponen ini, dan Y nya sendiri itu 1, sehingga untuk garis Fn plus 1 didapatkan pada titik ini. Selanjutnya untuk titik L0 dari soal tadi didapatkan asam asetat sebesar, larutan tersebut mengandung asam asetat 30%, dan fraksinya didapatkan sebesar 0,3, dimana tidak mengandung larutan rafinat lagi, dimana 0,3 sendiri itu adalah nilai asam asetat atau nilai X nya. Berarti titik untuk L0 sendiri itu berada di titik ini. Selanjutnya nilai Ln. Nilai Ln sendiri adalah nilai asam asetat pada fase rafinat, yaitu 0,1. Nah, dapat kita lihat untuk pada fase rafinat pada titik 0,1 yaitu berada di garis ini. Ini adalah titik Ln karena berada pada fase rafinat. Nah, untuk menentukan titik V1 itu harus menentukan dulu titik M. Titik M sendiri itu adalah XAM dan XCM, dimana nilai untuk titik XAM adalah sebesar 0,75 dan nilai titik XCM sebesar 0,75, dimana nilai titik M nya sendiri berada pada garis ini. Salah. Pada garis ini. Sehingga untuk menentukan nilai M nya, untuk
untuk menentukan nilai V1 itu dihubungkan antara titik L0 dan titik Fn plus 1 melalui garis M-nya. Selanjutnya untuk menentukan titik V1 dapat dihubungkan L0 dan titik V1 melalui titik M-nya sendiri. Maka dapat kita tarik garis seperti ini. Dan kemudian akan dihubungkan nilai titik Ln ke titik M sampai memotong garis ekstrak. Berarti di sini. Nah, titik potong pada kurva ekstrak itu yaitu ini. Ini adalah nilai posisi pada V1. Nah, kalau kita lihat pada persamaan 12.7.11 itu dapat kita lihat nilai delta ini adalah nilai penghubung antara garis L0 dan V1, dan pada untuk delta ini adalah nilai penghubung untuk nilai Ln dan Fn plus 1, dan untuk nilai delta pada stage yang ini adalah nilai penghubung antara nilai Ln besar dengan nilai Ln plus 1 besar. Untuk pertama, garis LO V1 dapat dihubungkan pada titik V1 dapat menghubungkan nilai L0 dengan V1 sendiri. Kita tarik garis. Dan selanjutnya untuk Ln titik Ln dan Fn plus 1 dapat kita hubungkan sehingga titik perpotongan inilah dinamakan dengan nilai delta sendiri. Selanjutnya, untuk menentukan kebutuhan stage pada soal kali ini, kita akan menarik garis dari titik V1, menarik garis pada kurva yang memotong garis diagonal ke bawah. Dan selanjutnya ditarik garis mendatar yang memotong kurva kesetimbangan. Kemudian akan ditarik garis ke atas yang akan memotong titik grafinetnya, sehingga didapatkan titik L1 nya berada pada titik ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai V2, di mana dapat kita lihat pada persamaan ini L1 sama dengan delta plus Fn 1 plus 1, di mana L1 sama dengan delta tambah V2, di mana delta ini akan menghubungkan nilai L1 dan V2. Nah, kita akan menarik garis pada titik L1 dan pada garis deltanya ini, sehingga kita akan menemukan titik V2 nya. Sehingga di sini ini adalah titik V2 nya akan mencari nilai L2 dengan cara yang sama seperti cara yang tadi. Untuk nilai cara ini akan berakhir jika nilai L yang didapatkan melewati garis titik Ln, sehingga kita akan menghitung nilai jumlah stage-nya. Nilai jumlah stage sendiri
bukan merupakan nilai bilangan bulat. Sehingga dari soal didapatkan nilai jumlah stage-nya itu sebesar 1,49, karena untuk nilai stage yang L2 itu telah melewati nilai Ln sendiri, sehingga kita akan mendapatkan nilai L sama dengan 1,49. Baik, terima kasih penjelasan dari saya.